البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana terakhir kita ambil adalah firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke 118 dari surat Al-Imran, juz yang keempat, yang mana masih seputar gerak-geri atau sifatnya orang-orang munafikin yang mereka pandai memutarbalikkan fakta dan juga menyembunyikan sifat aslinya. Sekarang kita akan masuki ayat yang ke 119 dari surat Al-Imran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan mengenai permusuhan orang-orang ahlul kitab terhadap kaum muslimin senantiasa terus-menerus terjadi, dan bahkan mereka pun tidak terlepas dari benih-benih kemunafikan yang mereka tidak suka dengan kaum muslimin, tidak suka dengan kaum mukminin, hingga mereka seakan-akan ketika di hadapan kaum muslimin mukminin menampakkan cinta, senang, bangga dengan kaum mukminin. Namun kalau di luar, ketika jauh dengan orang-orang mukminin, mereka justru benci dan juga tidak senang dengan kaum mukminin dan juga tidak cinta dengan kaum muslimin. Kita lihat, qala Allah Ta'ala berfirman, "Ha antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum wa tu'minuna bil kitabi kullih wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'abdu 'alaikumul anamila minal ghaidh qul mutu bi ghaidhikum innallaha 'alimun bidzatis sudur." Ayat yang ke-119 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inilah bukti yang ada di hadapan kalian, menunjukkan kekeliruan kalian. Kenapa? Kalian mencintai mereka padahal mereka sebenarnya tidak cinta kalian. Nah, jadi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian sebenarnya keliru. Kenapa kalian mencintai mereka padahal mereka tidak mencintai kalian? Bayangkan itu. Nah, dalam keadaan kalian beriman terhadap kitab-kitab seluruhnya, mereka orang-orang yang apa? Yang memiliki benih kemunafikan apabila bertemu kepada kalian, qalu amanna, kami beriman. Wa idza khalau, namun ketika mereka sudah pergi jauh dari kalian, berpisah dari kalian, nah barakallahu fikum, muncullah pada diri mereka kegelisahan, kemudian kesedihan, yang akhirnya apa? Nah barakallahu fikum wa hafizakumullah, wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau 'abdu 'alaikumul anamila minal ghaid. Tapi kalau mereka sudah pisah dari kalian, zahirnya ketika bersama kita, bersama kaum muslimin, bersama kaum mukminin, mereka apa? Menampakkan kecintaan, menampakkan senang, bangga, bahagia dengan orang-orang mukminin. Tapi ketika sudah pisah dari kalian, apa kata Allah Ta'ala? Mereka justru menggigit jari jemari mereka karena marah. Jadi biasanya kalau orang itu marah, nah barakallahu fikum, reaksinya, nah jari jemari digigit. Nah,
Jadi gambarannya itu seperti ini, seakan-akan menggigit jari jemarinya gitu. Karena apa? Saking bencinya terhadap kaum mukminin. Itu kalau di luar. Tapi kalau ketemu kaum mukminin, kami beriman bersama kalian. Nah, sifat-sifat orang munafikin atau bukan seperti ini? Na'am, hati-hati barakallahu fikum. Na'am. Jangan sampai sifat-sifat munafikin ini ada di benak-benak Ahlus Sunnah yang lingkupannya lebih kecil daripada lingkupan yang besar tadi itu. Na'am. Lingkupan yang besar itu orang-orang munafikun, mereka adalah yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Dalam lingkupan yang berikutnya lagi, di tengah-tengah Ahlus Sunnah kalau ada penyusup-penyusup dari kalangan munafikin yang mereka menampakkan di hadapan Ahlus Sunnah bersama Ahlus Sunnah, senang dengan Ahlus Sunnah. Tapi kalau berpisah dengan Ahlus Sunnah, mencaci maki Ahlus Sunnah, menghina, merendahkan, mengejek, yang seperti ini termasuk apa? Na'am barakallahu fikum, sifat-sifat orang-orang munafikin wal iyadu billah. Kita lihat. Jadi mereka kalau sudah berpisah, marah mereka. Nah, dengan apa? Menggigit jari jemari mereka. Qul mutu bi ghaidzikum, tapi katakanlah saja kepada mereka, matilah kalian. Nah, dengan sebab marahnya kalian. Karena enggak ada manfaatnya. Di depan kita senyum-senyum, ketemu assalamualaikum. Di luar sana mencaci maki kita. Contohnya aja ya, menghina Ahlus Sunnah, mencaci maki Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah itu ketinggalan zaman. Masa dakwah bertahun-tahun enggak pakai televisi katanya. Masa dakwah bertahun-tahun enggak pakai yayasan, kuno, ketinggalan zaman, jadul. Zaman dulu ya. Allah musta'an, macam-macam tuduhannya. Nah, itu kalau di luar. Tapi kalau di hadapan kita, Masya Allah, assalamualaikum, senyum-senyum ya. Allah musta'an, hati-hati. Hati-hati barakallahu fikum. Naam, karena apa? Karena sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Ta'ala adalah dzul wajhain. Naam, inna syarran nasi 'indallahi dzul wajhain. Sesungguhnya sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Ta'ala adalah orang yang memiliki dua kartu. Telkomsel sama apa? Sama Indosat. Paham ya? Naam, dua kartu dia. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ya'ti ila haula biwajhin wa ila haula biwajhin. Datang di hadapan Ahlus Sunnah, di hadapan kaum mukminin dengan satu wajah. Kalau di luar sana datang kepada musuh-musuh Ahlus Sunnah, hizbiyun misalkan, atau orang kufar misalkan, mereka senyum-senyum. Mereka membawa wajah yang lain. Hati-hati dua wajah ini barakallahu fikum. Naam. Itu sejelek-jelek makhluk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sejelek-jelek manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala dzul wajhain. Orang yang memiliki dua wajah, memiliki dua kartu. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Innallaha 'alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Taala zat yang mengetahui apa yang ada di dada-dada manusia. Tahu semuanya barakallahu fikum. Perkara yang belum diucapkan saja, masih terpetik di benak, belum terungkapkan ini ya, belum terucapkan, belum terlafadzkan, belum dilakukan, Allah Taala tahu. Bagaimana kalau sudah diucapkan? Lebih tahu lagi. Na'am, Allahul musta'an. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Perhatikan barakallahu fikum. Ha huwa dzal dalil ala khata'ikum fi mahabbatihim. Inilah dalil, bukti, argumen yang menunjukkan kekeliruan kalian mencintai mereka. Tegur. Nah, cinta kepada orang kufar, cinta kepada orang-orang munafikin. Nah, cuman orang-orang munafikin sangat susah barakallahu fikum untuk terkadang ditelusuri atau diteliti. Karena susahnya kenapa? Ya bercampur baur bersama kaum muslimin. Nah, bercampur baur bersama Ahlus Sunnah. Nampaknya apa? Nampaknya mungkin kalau sudah kepergok biasanya. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu orang-orang munafikun di zaman para sahabat, di zaman Rasulullah SAW, Rasulullah melarang para sahabat membunuh orang munafikin. Kenapa? Karena khawatir timbul fitnah. Timbul fitnah ucapan bahwasanya inna Muhammadan qatala ashabah. Muncul seperti ini nanti. Sesungguhnya Muhammad membunuh para sahabatnya sendiri. Karena orang-orang munafikin di zaman para sahabat bagaimana? Salat, puasa juga, zakat. Ya menampakkan seakan-akan para sahabat. Kalau coba bayangkan kalau misalkan dibunuh semua misalkan, nanti akan timbul fitnah di luar sana apa? Nabi Muhammad membunuh para sahabatnya sendiri. Ini yang jadi permasalahan barakallahu fikum. Naam. Jadi hati-hati dengan apa? Benih-benih enam sifat-sifat orang-orang munafikin. Kita lihat. Fa antum tuhibbunahum wa tuhsinuna ilaihim. Kalian mencintai mereka dan kalian berbuat baik kepada mereka. Wa hum la yuhibbunakum wa yahmiluna lakum al-adawah wal baghdha. Padahal apa? Mereka tidak mencintai kalian. Bayangkan ini. Kalian mencintai mereka padahal mereka enggak mencintai kalian.
Dan apa? Dan mereka yang barakallahu fikum membawa untuk kalian apa? Permusuhan dan juga apa? Permusuhan dan juga kebencian. Barakallahu fikum. Maksud justru mereka itu enggak cinta kalian, dibenci gitu loh. Wa antum tu'minuna bil kitabi al-munazzalah kulliha. Padahal kalian beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan seluruhnya. Wa minha kitabuhum. Di antaranya adalah kitab mereka. Zabur, Taurat, Injil. Barakallahu fikum, Taurat dan Injil. Kita beriman. Tapi bayangkan, kita ternyata apa? Ternyata mereka itu pandai di dalam mengelabui. Oleh karena itu teguran sangat penting sekali ini ya. Kalian cinta mereka padahal mereka enggak cinta kalian. Kita lihat, wa hum la yu'minuna bi kitabikum, padahal mereka tidak beriman dengan kitab kalian. Fa kaifa tuhibbunahum, bagaimana kalian justru mencintai mereka? Teguran. Kenapa kok kalian cinta mereka gitu loh? Mereka itu enggak cinta kalian. Padahal kalian mengimani kitab mereka. Mereka enggak beriman dengan kitab kalian gitu loh. Allahul musta'an. Kita lihat, wa idza laqukum qalu nifaqan amanna wa saddaqna. Jika mereka jumpa kalian, mereka mengatakan dalam keadaan apa? Barakallahu fikum, nifaqan, yaitu menyembunyikan aslinya, amanna wa saddaqna. Kami beriman dan kami benarkan. Ini bayangkan ini. Kalau bertemu kayak gitu. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din, namun apabila sebagian mereka telah menyendiri kepada sebagian yang lainnya, berpisah maksudnya, bada 'alaihimul gham wal huzn. Muncullah pada mereka kegelisahan dan kesedihan. Benci, enggak suka dengan kaum mukminin. Fa'addu atrafa asabi'ihim min syiddatil ghadab. Akhirnya mereka apa? Mereka menggigit ujung-ujung jari mereka. Karena apa? Saking marahnya tadi. Jadi gambarannya bagaimana Usama kira-kira? Menggigit ujung-ujung jari mereka. Coba gimana kira-kira? Lah bahas intinya marah gitu loh. Antum tahu sendiri bagaimana kalau orang marah. Marah, sangat marah sekali. Digigit jari jemarinya itu ya. Allahul musta'an. Kita lihat. Lamma yarawna min ulfatil muslimin wastima'i kalimatnya, bayangkan. Sebabnya karena iri, hasad. Sebabnya karena mereka melihat persatuannya kaum mukminin, berkumpulnya kalimatnya kaum mukminin, yaitu apa? Kalimat la ilaha illallah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Benci mereka, enggak suka. Wa i'zazil Islam, dan juga apa? Mulianya agama Islam. Wa idlalihim bihi, dan juga apa? Barakallahu fikum. Dan rendahnya mereka di hadapan agama Islam. Kullahum, katakanlah kepada mereka, ayyuhar rasul, wahai rasul, mutu bi syiddati ghadabikum, matilah kalian dengan apa? Dengan sebab marah kalian tersebut. Jadi justru malah apa? Sekalian saja kalian mati gitu istilahnya. Barakallahu fikum. Karena bayangkan ini, bencinya sebabnya karena apa? Hasad. Melihat kaum muslimin bersatu, melihat berkumpulnya kaum muslimin satu kalimat tauhid la ilaha illallah, mereka enggak suka. Orang-orang munafikun juga sama. Enggak suka kalau ahlus sunnah bersatu. Enggak suka kalau ahlus sunnah barakallahu fikum kokoh di atas Al-Qur'an dan sunnah. Secara ucapan, amalan dan keyakinan enggak mau mereka. Pengennya ahlus sunnah itu bercerai-berai. Dibagi-bagi. Ada ahlus sunnah yang bolehkan televisi, ada ahlus sunnah yang bolehkan proposal misalkan, ada ahlus sunnah yang bolehkan demonstrasi. Pengennya mereka itu ahlus sunnah itu berpetak-petak. Paham ya? Bergrup-grup, berkelompok-kelompok, berpartai-partai. Inilah kerjaan orang-orang apa? Ahlul bid'ah wad dhalal, di antaranya orang-orang munafikin. Barakallahu fikum, yang sangat berbahaya. Allahumma musta'an. Padahal kalau ingin bersatu, berkumpul, itu bisa, namun sumbernya adalah Al-Qur'an was sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah seluruhnya, dan jangan kalian bercerai-berai. Tali Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita lihat berikutnya. Innallaha muttali'un 'ala ma tukhfis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui, melihat apa yang tersembunyi pada dada-dada manusia. Wa sayujazi kullan 'ala ma qaddama min khairin aw syarrin. Dan Allah taala akan membalasi masing-masing orang
sesuai dengan apa yang dia persembahkan di dunia berupa kebaikan atau kejelekan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya jelek, balasannya pun juga jelek, dan jika amalannya baik, balasannya pun juga baik. Ikhwan fid din, a'azzani wa azzakumullah, itulah keberadaan orang-orang na barakallahu fikum al-munafiqin wal iyadu billah. Kita lihat berikutnya lagi. Bagaimana kalau melihat kaum mukminin ditimpa musibah? Mereka senang atau benci atau bangga atau bagaimana? Qala Allah Ta'ala, ayat yang ke-120 dari surat Al-Imran, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit. Artinya, jika kalian mendapati kebaikan, maksudnya kalau kalian dapat kebaikan, kebaikan itu datang kepada kalian, justru mereka merasa apa? Benci, enggak suka. Bayangkan itu. Orang-orang munafikin seperti itu. Kalau melihat kaum mukminin mendapatkan kemenangan, keberuntungan, enggak suka mereka. Nah, kalau melihat ahlus sunnah kok bersatu, saling bersahabat, ukhuwah, diniyah, islamiyah, sunniyah, salafiyah misalkan, mereka enggak senang. Mereka pengennya bikin ulah. Bagaimana caranya berpecah? Bagaimana caranya? Na barakallahu fikum bercerai-berai. Kita lihat. Na barakallahu fikum. Namun jika kalian ditimpa sebuah kejelekan, mereka bangga dengannya, senang. Mereka senang. Orang-orang munafikun kalau melihat kaum mukminin ditimpa musibah, ditimpa kejelekan, mereka senang dan bangga. Alhamdulillah kata mereka. Allahul musta'an. Bayangkan itu. Wa in tasbiru wa tattaqu, namun jika kalian mau sabar dan bertakwa, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tidak akan membahayakan kalian makar mereka, sedikit pun enggak bisa. Walaupun mereka bikin makar, tapi kalau kalian beriman, bertakwa dan bersabar, tidak akan membahayakan kalian makar mereka. Nah, barakallahu fikum. Karena Allah Subhanahu wa taala akan membalasi orang-orang yang bikin apa? Makar. Nah, barakallahu fikum, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Naam, wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah Subhanahu wa taala pun akan balas makar mereka. Dan Allah taala sebaik-baik zat yang na'am barakallahu fikum membuat makar untuk mereka. Ini adalah sifat mulia bagi Allah taala. Bukan Allah taala dikatakan makir, bukan. Tapi Allah taala apa? Disifati dengan memberikan makar untuk mereka dalam bab muqabalah, membalasi. Nah, sekarang kalau orang misal bikin makar, dibalas dengan makar, itu bisa dikatakan seimbang gitu ya. Mereka bikin makar duluan, Allah Ta'ala balas dengan makar. Nah, ini keadilan namanya ya. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah, kita lihat. Jadi mereka kalau melihat kaum mukminin ditimpa sebuah kejelekan, mereka bangga, senang. Namun kata Allah Ta'ala, jika kalian mau sabar dan bertakwa, niscaya makar mereka tidak akan membahayakan kalian sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi segala apa yang mereka kerjakan, meliputi semuanya. Semuanya tidak terluputkan dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati pembahasannya, Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui semua perkara. Hingga hewan yang paling kecil pun tahu. Dipermisalkan bagaikan apa kemarin? Nah, barakallahu fikum, semut hitam. Semut hitam di bawah batu hitam, di lautan yang paling dasar, kemudian di kegelapan malam, dan masih diiringi dengan mendung dan juga hujan petir pun juga ada di situ. Intinya gelap sekali. Allah Taala tahu enggak? Tahu. Nah, kita manusia pengetahuannya terbatas. Semut yang warnanya merah saja, barakallahu fikum, terkadang walaupun enggak tertutup batu pun enggak tahu kita. Paham ya? Allah Taala mengetahui semut hitam, bayangkan, di bawah batu hitam, di dalam lautan yang paling dalam, diliputi kegelapan malam dan diiringi dengan mendung, hujan lagi. Allahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi jangan sampai kita merasa apa? Aman dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Harus senantiasa merasa Allah Taala mengawasi kita sehingga kita apa? Senantiasa na'am barakallahu fikum berbuat perkara-perkara yang baik na'am di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan baik-baik. Wa min adawati haula'i, dan termasuk permusuhan mereka, annakum ayyuhal mu'minun, kalian wahai segenap kaum mukminin, in nazala bikum amrun hasanun min nasrin wa ghanimatin
dhaharat 'alaihimul ka'abah wal huzn. Artinya apa? Nah, barakallahu fikum, apabila menimpa kepada kalian wahai segenap kaum mukminin perkara atau kalian mendapatkan perkara yang baik berupa pertolongan, ghanimah, harta rampasan perang, akan muncul pada mereka apa? Nah, barakallahu fikum, rasa marah, iri, dengki, huzn dan sedih mereka. Intinya enggak tenang mereka kalau melihat kaum mukminin apa? Mendapatkan kebahagiaan. Allahul musta'an. Wa in waqa'a bikum makruhun min hazimatin aw naqsin fil amwal wal anfus was thamarat farihu bidzalik. Allahul musta'an. Namun jika telah menimpa pada kalian sesuatu perkara yang dibenci, baik kekalahan ataupun kekurangan, hartanya berkurang, jiwanya berkurang, dan buah-buahan rezeki berkurang, mereka bangga dengan hal tersebut. Ini termasuk benih-benih sifat-sifat apa? Orang-orang munafikin waliyatubillah. Senang bangga ketika melihat kaum mukminin sengsara. Senang bangga ketika melihat ahlus sunnah tertimpa musibah. Allahul musta'an. Kita lihat lagi barakallahu fikum, wa in tasbiru 'ala ma asabakum. Namun jika kalian mau sabar terhadap perkara yang menimpa kalian, wa tattaqullaha fima amarakum bih wa nahakum anhu, dan kalian mau bertakwa kepada Allah terhadap perkara yang Allah telah perintahkan kepada kalian dan perkara yang Allah Ta'ala larang dari kalian, la yadurrukum adza makrihim. Niscaya tidak akan membahayakan gangguan makar mereka untuk kalian. Enggak membahayakan. Modalnya apa tadi? Sabar dan takwa. Jadi ini perlu diperhatikan barakallahu fikum, terutama dalam berdakwah. Nah, di masyarakat atau yang semisalnya butuh kesabaran. Jangan mengandalkan kekerasan barakallahu fikum, anarkis, kekerasan, mudah mukul apa? Mukul tembok misalkan barakallahu fikum, mecahkan piring, perhatikan baik-baik, mecahkan apa? Naam barakallahu fikum, naam gelas atau yang semisalnya, sandal pun dipatah-patah karena marah, jangan. Paham ya? Itu enggak bagus barakallahu fikum, sabar dalam berdakwah. Bagaimana tidak? Nabi kita Muhammad SAW suatu ketika pernah di hadapan para sahabat mengkisahkan tentang kejadian para nabi terdahulu. Mereka apa? Diganggu, bahkan dipukul, keluar darahnya, cuman mereka mengusap saja. Dengan mengatakan Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku. Mereka itu orang-orang bodoh, enggak tahu apa-apa. Sabarnya bukan main. Kalau kita barakallahu fikum butuh yang namanya XXL. Namanya, ekstra luar biasa. Namanya untuk bersabar. Karena kita ini bisa dikatakan enggak tahan kadang. Dipukul mad'u dilawan juga sama dia. Paham ya? Jadi perlu kesabarannya. Ini bayangkan dipukul, keluar darahnya cuma diusap saja. Kalau kita bagaimana kira-kira? Allahul musta'an. Sabar barakallahu fikum, dalam berdakwah butuh kesabaran. Mereka mencaci maki, menghina, kalian berjenggot kayak kambing, paham ya? Nah, bersadar kayak burung gagak misalkan, nah, celana cingkrang kayak kebanjiran aja. Seperti ini dah wajar, biasa seperti ini. Enggak perlu antum hadapi dengan kekerasan. Cukup assalamualaikum. Selesai. Paham ya? Lama-lama dengan kesabaran itu barakallahu fikum terbuka pintu hidayah insyaallah. Dan ini kita saksikan dan kita rasakan barakallahu fikum, mungkin antum juga merasakannya. Bagaimana ketika hidup di kampung, di masyarakat cacian senantiasa ada, tapi kalau kita bersabar, lama-lama orang yang mencaci tadi insyaallah sadar dia. Akhirnya menghormati kita. Masya Allah, senyum, menyapa kita. Kita belum menyapa, dia nyapa duluan. Karena apa? Sabar tadi modalnya barakallahu fikum. Tapi kalau antum lawan, bayangkan. Oh bapak ini jenggot kayak kambing, ngomong apa kau mau? Misalkan, bicara apa tadi antum? Misalkan, dilawan seperti itu, kelahi nanti, paham ya? Kelahi, bener ini jangan dipraktekkan, nggak bagus barakallahu fikum. Cukup apa? Berdakwah dengan hikmah. Nah barakallahu fikum, hikmah tanpa mengandalkan kekerasan. Nah barakallahu fikum, itu dakwahnya para nabi dan rasul barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW bagaimana? Dakwah di tengah-tengah orang kufar Quraisy, musuhnya itu nggak sembarangan, pamannya sendiri pun musuhnya juga. Nah barakallahu fikum, kemudian dari kerabat-kerabatnya juga banyak musuhnya, hingga beliau diultimatum, ingin dibunuh, ingin dihabisi, tapi beliau bersabar, masya Allah, bersabar. Bayangkan orang munafikin di tengah-tengah kayak gitu, padahal kekuatan para sahabat kuat saat itu, tapi Rasulullah menghalang-halangi, jangan dibunuh. Bayangkan itu, sabarnya bukan main. Kita perlu menerapkan kesabaran yang super tersebut barakallahu fikum, karena di dalam masalah bersabar kita, pedoman kita, panutan kita adalah sabarnya para ulul azmi dari kalangan para rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fasbir wala na'am fasbir
kama sabara ulul azmi minar rusul wa la tastajil lahum. Sabar. Sebagaimana sabarnya para ulul azmi. Ulul azmi siapa saja, Ihsan? Naam. Dan jangan kalian tergesa-gesa, sabar sebagaimana sabarnya para ulul azmi minar rusul. Apa pantunnya? Mengenai ulul azmi pantunnya apa? Ahsans. Nah, barakallahu fikum. Jadi intinya ulul azmi ada 5 ya. Ada 5. Ulul azmi ada berapa, Zaki? Ada 5. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. 5 ulul azmi. Sudah hafal belum? Nanti dihafal insyaallah ya. Ayo. Ulul azmi ada berapa tadi Marwan? Ada 5. Bisa nyebutkan? Belum? Nanti insyaallah bisa nanti. Antum bisa nyebutkan antum? Sebutkan. Ayo, na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan dikit lagi barakallahu fikum. Disebutkan di sini qala al-mufassirun asabahumullah wallahu bi jami'i ma ya'malu haula'il kuffar minal fasadi muhitun. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar berupa kerusakan-kerusakan yang ada, Allah taala meliputinya. Bayangkan. Nah, liputan Allah taala terhadap segala sesuatu perkara-perkara perbuatan yang dilakukan oleh orang kufar berupa makar ataupun kejahatan, Allah taala mengetahuinya. Wa sayujazihim 'ala dzalik, dan Allah taala akan balas mereka semuanya. Ikhwani fid din, azza wa jazakumullah. Na'am barakallahu fikum hafizakumullah. Naam, inilah yang namanya kisah mengenai orang-orang munafikin yang mereka senantiasa membuat makar, senantiasa barakallahu fikum membenci kaum mukminin, di luar barisan kaum mukminin. Adapun kalau di hadapan kaum mukminin mereka seakan-akan menampakkan beriman atau yang semisalnya. Adapun ayat yang selanjutnya kisah mengenai keadaan orang-orang munafikin ketika di medan peperangan bagaimana, kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena sangat mengerikan sekali. Keberadaan orang-orang munafikin di medan peperangan tidak menguntungkan, namun justru membuat gaduh dan juga membuat kisruh. Barakallahu fikum. Permisalan nanti sebutkan ketika perang Uhud, mereka berangkat berbondong-bondong tapi sampai tengah perjalanan pulang lagi sebagiannya. Allahul musta'an. Nasallahu salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah, wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.